Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Balik lagi sama pembahasan One Piece yang kayaknya masih terasa gila-gilanya, Rek. Karena emang dua chapter terakhir ya, chapter 1085 dan chapter 1086 emang bener-bener bikin kita semua makin gak sabar dan penasaran akan segala hal. Ya, bukan karena sebuah pertarungan epic, tapi dua chapter tersebut menjadi salah satu chapter yang sangat amat ramai dibicarain di sosial media. Karena akhirnya setelah menunggu berpuluh-puluh tahun, kita diberitahu nama-nama dari setiap tetua Gorose. Ditambah sedikit informasi terkait Void Century juga ikut dibahas di sono. Ini kan menyenangkan, Rek. Kita puluhan tahun menantikan nama mereka, desainnya udah tahu, nama belum, tapi baru dikasih tahu. Apalagi membuat semua ini menarik ya, keterlibatan dari Im-sama atau yang mungkin bisa kita sebut dengan nama lengkapnya yaitu Saint Nerona Im, yang sudah mulai mempertunjukkan ke kita semua sedikit kekuatan yang dia miliki dan bagaimana dia terlibat secara langsung dalam percakapan yang mengkonfirmasi tentang para penyandang di... Gak terasa memang sedikit demi sedikit apa yang selama ini menjadi tanda tanya emang bakalan terjawab. Terjawabnya pun di sebuah saga yang menurut Odachi sendiri ya harusnya sudah memasuki final saga. Bakal gak edan kalau informasi-informasi penting bakal terus menerus keluar ke depannya. Jadi enjoy, kencangkan sabut pengaman roller coaster Anda karena kita bakal naik turun emosi mulai detik ini. Kita ambil contoh lah, kemunculan dari pemimpin Gas Knight yang mana hal ini juga baru kita ketahui kan, dimana ternyata di bawah Gorose ada sebuah kelompok yang masih berisikan para Tenryubito, akan tetapi peran mereka bukanlah menjadi penduduk biasa, melainkan menjadi orang yang mampu melakukan eksekusi atau perintah dari Im-sama dan Gorose secara langsung. Jadi kalau udah berhubungan dengan yang namanya medan pertempuran, Gas Knight lah yang bisa diutus oleh Gorose untuk menyelesaikan suatu masalah. Kayak misalnya ya, kasus dengan pasukan revolusi yang semakin hari semakin membuat pemerintahan dunia terpojok. Hal ini udah dikonfirmasi kalau Gas Knight akan segera bergerak dan bentrokan antara kedua kelompok ini kayaknya bakal terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Mengingat apa yang dilakuin oleh Sabo di Marijua tentunya membuat Im-sama sedikit khawatir lah. Terus gak cuman berhubungan dengan pertarungan, Gas Knight ternyata memiliki fungsi untuk menertibkan para Tenryubito yang tinggal di Marijua. Karena ternyata meski mereka seringkali diperlihatin bebas melakukan apapun dan terasa seperti kebal akan hukum, akan tetapi jika perseteruan terjadi di antara kedua Tenryubito, maka Gas Knight lah yang akan menengahi dan pada akhirnya mereka akan menjatuhkan hukuman kepada salah satunya. Peran ini tentu terbilang sangat penting karena dengan keberadaan dari Gas Knight, selain bisa membuat kondusif dan menenangkan perseteruan di antara Tenryubito, akan tetapi ya nilai-nilai yang coba dipegang oleh para Tenryubito juga jadi dapat dijaga oleh mereka. Makanya asas apa yang dilakukan oleh Don Quixote Majorsgat, dia yang memilih untuk melindungi ras yang lebih rendah, hukuman mati pun dijatuhi kepada dirinya, yang mana hukuman itu langsung dilakukan oleh pemimpin dari Gas Knight. Siapa lagi kalau bukan Saint Vigarland Garling yang baru aja diperkenalkan di chapter terbaru. Yaps, kemunculan keluarga Vigarland di manga One Piece kayaknya menjadi hal yang sangat menarik karena selain kita mengetahui keluarga itu di movie film Red terlebih dahulu, di mana Shanks diketahui katanya ya berasal dari keluarga Vigarland juga. Ya entah disengaja atau enggak, Shanks yang diketahui ditemukan oleh Goldie Roger dan kawan-kawan di God Valley. Hal ini dibuat berhubungan secara langsung dengan keluarga Vigarland karena ya ternyata seperti yang diungkap di One Piece chapter 1086, kalau ternyata ya jauh sebelum Garling menjadi seorang komandan tertinggi di God Knight, dirinya dulu sangat mendominasi God Valley namanya. Kalau kalian bingung, dia itu sosok besar lah di God Valley yang membedakan diri dari penduduk-penduduk lain di God Valley. Aduh, masih bingung juga Mister guys ya. Oke, mulai sedikit tersambung bukan? Yang awalnya hanya sebuah teori belaka di mana Shanks memiliki kemungkinan terlahir dari darah seorang Tenryubito. Ternyata kali ini malah dihubungkan secara langsung dengan sosok Garling yang emang dari umur dan kemungkinan aja ya dia masih memiliki potensi untuk menjadi ayah dari Shanks. Meski detail dan konfirmasi akan hal ini masih harus kita tunggu lebih jauh, akan tetapi dari mulai keberadaan Shanks yang ditemuin sejak bayi di God Valley, lalu Shanks yang dikatakan berasal dari keluarga Vigarland, kali ini ya kita dikenalkan dengan sesosok orang bernama Vigarland Garling yang mana dirinya sempat menjadi sosok penting di God Valley. Apakah ini sebuah cocok logi belaka ataukah udah hanya ingin menjebak kita? Walau hal itu gak tertutup kemungkinan sih, tapi mengapa Odachi sampai jauh-jauh
memunculkan karakter baru yang langsung berhubungan dengan informasi yang hanya dikeluarin di One Piece film Red saja. Tapi sebenarnya teka-teki emang gak berhenti di situ aja, Rek, karena dengan fakta kalau God Valley diisi oleh para Tenryubito, hal ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Adakah tempat lain yang menjadi tempat tinggal dari Tenryubito selain dari Marijoa sendiri? Karena sepengetahuan kita semua ya, Tenryubito harusnya pindah ke Marijoa tepat setelah mereka semua berhasil memenangkan pertarungan melawan kerajaan kuno di masa lalu. Makanya menjadi sangat menarik mengetahui ada beberapa Tenryubito yang tinggal di tempat lain. Apalagi tinggalnya di God Valley yang menjadi sebuah insiden yang sangat terkenal dan melibatkan banyak orang-orang kuat dan legenda di serial One Piece. Sebut saja Rox the Sebek yang kita ketahui memiliki impian menjadi seorang raja dunia. Bukankah hal ini menjadi semakin masuk akal mengapa seorang Rox memutuskan untuk pergi ke God Valley? Karena tentunya melihat ada seorang Tenryubito yang punya nama besar dan mendominasi di God Valley, bukankah secara logika aja mengalahkan mereka akan menjadikan seorang yang Rox the Sebek disegani lah di God Valley ya. Soalnya seperti yang kita ngerti ya, menjadi seorang Tenryubito aja sudah seperti menguasai dunia, apalagi berdiri di puncak mereka yang mana posisi itu ditempati oleh Im-sama saat ini. Hal itulah yang sempat menjadi impian dari seorang Rox the Sebek di masa lalu. Atau ada yang menarik sih, kalau Mr. G nanti di konten ada penjelasannya. Bagaimana kalau God Valley itu adalah tempat desa lah, desa persembunyian sisa-sisa ras Lunarian. Nanti di konten next Mr. G bahas, oke? And last, kemunculan dari sosok Saint Vigeran Garling yang diketahui memiliki pedang sebagai senjatanya. Hal ini semakin menarik mengingat Shirohige dulu sempat memiliki luka paling menonjol di bagian dada, yang mana dilihat dari bekas lukanya harusnya hal itu disebabkan oleh senjata tajam. Makanya menarik untuk kita pertimbangkan apakah mungkin dulunya sosok Garling lah yang mampu memberikan luka terhadap seorang Shirohige. Karena kita sendiri ngerti kan kalau Shirohige tergabung ke dalam kelompok Sebek dulunya, sehingga bukan hal yang gak mungkin kalau mereka berdua sempat bertarung saat insiden God Valley berlangsung. And dilihat dari susunannya ya, meski selain Shirohige ada beberapa nama besar lain seperti Big Mom dan Kaido, tapi kita tahu kan Kaido masih belum memiliki buah iblis, sedangkan Big Mom gak terlihat bertarung habis-habisan. Maka aman rasanya untuk menganggap kalau Shirohige menjadi orang kedua terkuat di bajak laut Rox dulunya. And mengingat sang kapten harusnya berurusan dengan Goldie Roger dan Monkey D. Gap yang memutuskan untuk bekerja sama, maka orang yang sanggup untuk menahan sosok Saint Vigeran Garling harusnya orang kedua terkuat di kelompok mereka. Gimana menurut kalian, Re? Apakah terlalu cocok logi atau emang berkat kemunculan dari sosok Saint Vigeran Garling maka semua kemungkinan itu semakin terbuka lebar? Gak ada yang tahu akan hal ini. Pokoknya semakin menarik aja memang serial One Piece untuk kita tunggu kemunculan dari chapter-chapter selanjutnya. Tapi sayangnya karena kesehatan dari Oda Sensei sendiri jauh lebih penting, maka dari itu ya kita pun masih harus sabar menunggu kurang lebih 1 bulan lamanya, Re, untuk segera melihat informasi atau kejutan apa lagi yang akan dimunculin oleh Odachi ke depan. Bulan Juli pula. Aduh. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you again next time. Adi Segar Melo, stay safe everyone. Salam Adibedia.